Yoi. Yo. Mantap. Kang Yoga. BJ Jeno. Luar biasa ya. Oke, hello friend. Bersama Oke. lagi kita berdua. Betul, saya Jeno. Saya Yoga. Dan tentunya dalam acara Talk in Challenge with All Sutherland City Club dan Perbakin Sukabumi. Luar biasa sekali. Cuaca sangat mendukung sore ini ya. Betul, mendukung Sangat sekali. cerah, secerah Sangat hatiku. Luar biasa. Luar ya. biasa. Sudah mulai gombalan-gombalan keluar ya? Keluar. Baru mulai. Belum coy. mulai, belum apa-apa Baik, ini. baik. Belum Oke. apa. Hari ini, Ya. narsum kita luar biasa. Luar biasa. Iya. Spesial banget pokoknya. Spesial pakai telur 2. Dua. Kenapa harus dua? Kerupuknya 2. Kerupuknya 2 bungkus. Karena Ya. kenapa spesial? Karena ini orangnya juga spesial. Sangat spesial, no? Betul. Kenapa spesial? Karena tidak semua orang Bisa menghadirkan beliau. Menghadirkan beliau. Menghadirkan. menghadirkan. Oke, ini dia narasumber kita hari ini ada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hanafi Zain MSI. Lebih tepatnya Berdiri. Dokter. Bapak dokter. 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 Aduh. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Mangga silahkan. Widih, luar biasa. Wih. Di tengah aja, Pak. Kita harus Pakai menjaga mic-nya, jarak. Iya. Iya. Sesuai protokol kesehatan ya. Betul, karena kita masih diserang oleh zombie-zombie virus yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Hari Ya. ini bulan ini ya tepatnya ulang tahun ya, setahun ya. Oh iya betul. Iya. Maret. No, Maret waktu itu. Apa? Februari sih, ya? Februari. Jadi Indonesia ulang tahun corona datang ke Indonesia itu 1 tahun. 1 tahun. Baru 1 tahun. Bulan Pak. ini bulan Februari ya. Selamat ulang tahun corona. Kamu 1 tahun hari ini. By the way. Jangan lama-lama di sini Corona, pokoknya Aha. sana usir. Sana. Usir cantik. Sana. Ya, Oke. saya ngomongin tentang corona nih Bapak. Jangan lupa kita harus ada 3M. Apa 3M coba? Menjaga jarak. Jaga jarak. Jaga jarak sudah ya. Oke. Oke. Mencuci tangan. Sudah cuci tangan, Cedol? Alhamdulillah sudah. Tadi Pakai hand sanitizer. pakai hand sanitizer. Iya. Apalagi Oke. satu lagi. Satu lagi. Menjauhi kerumunan. Iya, Iya. alhamdulillah hari ini juga kerumunannya saling menjauh. Saling menjauh ya. Dan tentunya saling menjaga jarak. Tapi jangan terlalu jauh, nanti kangen. Pecahkan saja gelasnya. Aduh, oke. Biasanya kalau kayak gini cek dus gitu. Oke, kita langsung narasumber kita nih. Aduh, luar biasa. Halo, selamat sore nih Bapak. Boleh pakai mic-nya Pak? Ya. Iya. Ya, Oke. selamat sore semua. Aduh, luar biasa ya. Semuanya tuh beda ngerti ya sih? Iya. Aduh, kayak Mas Adam ya kalau dilihat. Jenong Mas hati-hati. Adam Gino loh. Iya ya Mas. Mas, selamat sore. Saya bilangnya Mas AA atau Bapak Akang. Aduh, bingung ya. Bingungnya kumaha tapa yang punata. Tapi Pak aja lah. Gusti. Ya, AA Hanafi. Masih pantas nggak? Masih pantas. Pantes Pak. Masih pantas. Ih Tuh, gagah. katanya AA tapi Pak. AA, Pak A. Pak AA. Ini rada-rada enak ya. Rada sieun gitu ya. AA aja nya A-nya. Boleh. AA Hanafi. Ya Allah. Oke, selamat sore Hanafi. By the way, ini ada pertanyaan dulu dari saya nih ya. Ini Perbakin Sukabumi. Perbakin itu apa sih singkatannya? Iya. Perbakin. Perbakin itu salah satu cabang Oke. olahraga yang singkatan dari Persatuan Menembak Oke. Indonesia. Ya. Singkatannya? Perbakin. Singkatannya tadi tuh Persatuan. Persatuan Menembak Indonesia. Wow, jadi orang yang suka nembak-nembak ya Pak ya. Ada persatuannya di sini. Tapi bukan nembak jenong loh. Jangan. Tapi kalau Bapak mau ada. Oh itu tembakan. Nembak. Iya. Jadi Oke. Perbakin itu ada satu cabang olahraga resmi. Oh, resmi, Ya, oke. resmi. Dan itu cabang olahraga ini dipertandingkan secara nasional dan internasional. Wow, luar biasa. Ya, jadi kalau Perbakin, alhamdulillah ya Perbakin Jawa Barat khususnya, setiap kejuaraan PON
disabet semua tuh emasnya. Wow. Hebat ini ya. keren. Dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat, oke. Pon kemarin itu ada 13 emas yang disabet. Wow, keren, tepuk Luar tangan biasa. dong, boy. Luar biasa sekali. Emas loh, 13. 13 itu dari cabang yang berbeda. Cabangnya berbeda. Jadi Aha. cabang menembak itu banyak sekali. Banyak Oke. sekali. Ada beberapa kategori. Aha. Kategori kaliber. Jadi kategorinya berdasarkan kaliber. Jadi kaliber itu jenis pelurunya. Oke. Nah, jadi dari kaliber 4,5 itu senapan angin ya. Kalau di Oke. umumnya namanya senapan angin. Aha. Kemudian ada lagi di senapan angin itu ada 10 meter. Mhm. Kemudian ada pistolnya juga. Oke. Kemudian ada multi rank, bank crash, ada juga yang lainnya itu baru senapan angin. Nah, senapan angin ini dinamakan di dalam organisasi kami namanya adalah bidang target. Oh, kalau senapan angin, Ya, bidang jadi target. adalah dia menembak target kertas begitu. Oh, kertas ya? Ya, kertas. Oke. Nah, kemudian ada juga sekarang sedang diuji coba untuk di PON Aha. itu mat seal. Jadi dia berupa besi Oke. kecil, ada babi, ada ayam dan sebagainya. Oh, gitu. jadi berburu gitu Ya, jadinya. jadi ini kan salah satu cara kita Aha. meraih masyarakat yang biasa berburu di hutan. Oke. Nah, kita raih mereka, ayo berburunya di lapangan tembak saja gitu. Oh, luar Jadi ada biasa. match seal, ini menarik sekali ke pertandingan ini gitu. Jadi mereka kita bisa bayangkan ya kalau pemburu yang berburu burung misalkan. Oke. Kalau ada 100 pemburu aja, kalau dia orang satu aja ada 100 burung yang bisa mereka tembak. Nah, kita di Perbakin itu anti menembak binatang yang yang bukan hama begitu. Tidak boleh. Jadi kita memang ingin olahraga menembak ini juga diminati oleh teman-teman yang biasa ke lapangan berburu burung, bajing dan sebagainya, biar mereka kumpul di lapangan tembak begitu. Oke, intinya hama yang akan ditembak ya, Ya. bukan yang maksudnya kayak hewan-hewan yang cagar alam atau hewan yang dilindungi. Oh, nggak boleh, gitu. Oke. nggak boleh. Hewan yang tidak dilindungi juga sebaiknya jangan ditembak. Oke, yang penting yang hama yang rusak Kalau ya. hama itu kan contohnya seperti babi. Oke. Babi itu Mbak bilang babinya jangan ke saya. Babi. Gitu. babi Jangan itu apa. banyak namanya. Ada kalau di kampung ada jodok namanya babi juga. Oke. Kemudian bagong juga sama. Aduh Pak gitu. Bagong juga jangan lihatnya ke saya Pak. Kalau celeng Pak, celeng. Celeng juga Celeng. sama gitu. Nah ini biasanya kami juga menembak kalau sudah menjadi resah masyarakat. Jadi misalkan gini, ada petani diserang kebunnya. Oke. Nah, biasanya mereka melapor ke kita, Pak, tolong dikurangi hamanya, begitu. Nah, biasanya kita turun untuk membantu petani, begitu. Oh luar biasa. Ya. Ini by the way kita udah langsung ke inti nih kita pertanyaan Iya. tadi ya. Iya. Kita masih belum nanya bahwa Perbakin ini pertama muncul ada di Sukabumi itu tahun kapan nih Pak? Perbakin Sukabumi itu sudah lama sekali ya, di tahun 70-an juga sudah ada muncul. 70-an? Iya, Udah jadi, resmi 70-an itu? Iya sudah resmi, cuman namanya mungkin dulu bukan Perbakin ya, namanya Oke. Persatuan Berburu aja begitu. Kemudian sekarang menjadi suatu lembaga olahraga yang betul-betul resmi gitu, resmi. Oke. Dan di Sukabumi itu kebetulan Perbakinnya masih gabung antara kota dan kabupaten, Perbakinnya satu. Oke. Karena untuk menjadi anggota Perbakin itu tidak segampang kita misalkan jadi masuk klub Motor, mobil gitu. motor. Aha. Itu ada syaratnya. Nah, syaratnya. persyaratan menjadi anggota Perbakin itu apa? Nah, jadi Perbakin itu ada klub namanya. Aha. Nah, di Sukabumi ini ada 4 klub, ada Panther. Panther itu adanya di Pelabuhan Ratu. Kemudian Oke. ada Trigger. Aha. Kemudian ada
OSC, kemudian ada eksekutif. Nah, 4 klub ini di bawah Perbakin. Nah, Oke. untuk menjadi anggota klub itu cukup dengan mendaftarkan dengan KTP, kartu keluarga, identitas yang resmi, itu bisa menjadi anggota klub. Anggota Oke. klub. Tapi untuk menjadi anggota Perbakin, ya, anggota Perbakin itu harus mengikuti pendidikan. Ada Oke. pelatihannya selama 3 hari, ya. Nah, ada di Perbakin itu tadi saya sebutkan ada bidang guru, ya, kemudian ada bidang tembak reaksi, Oke. kemudian ada bidang target. Nah, di bidang guru ini yang digunakan adalah senjata api. Kebetulan hari ini kita nggak bawa senjata apinya karena sedang lagi di uji balistik di Mabes. Jadi masih ada di Jakarta. Oke. Dia lagi dilakukan uji. Mudah-mudahan nanti event yang berikutnya kita khusus untuk senjata Amin. api ya. Nanti kita undang lagi. Jangan di kafe. Kita sebaiknya di pinggir-pinggir hutan gitu biar sekalian nembak. Keren. Ya. Oh. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada babi hutan bisa langsung. Bisa. Iya. Jadi untuk jadi anggota Perbakin tadi ya, Oke. artinya anggota PB pengurus besar itu pertama dia ya berkelakuan baik, Oke. kemudian ikut pelatihan selama 3 hari. Oke. Nah setelah pelatihan dinyatakan lulus, mereka dapat sertifikat. Itu pelatihannya apa sih, Pak? Latihannya mengenai undang-undang darurat tentang senjata api, Oke. undang-undang lingkungan hidup, kemudian juga teknik dan handling senjata api, Oke. kemudian ya pengetahuan mengenai binatang-binatang buruan yang boleh, yang tidak Oke, dan sebagainya. betul. Itu mungkin harus lebih Ya. diinikan ya. Nah nanti kalau pada saat selesai teori baru ada ujian nembak. Jadi nanti dia harus lulus juga ujian nembaknya. My God, ternyata riweuh. Ternyatanya Iya. menjadi anggota Perbakin riweuh. Kenapa? Karena anggota Perbakin itu diberikan kewenangan atau hak oleh negara untuk memegang senjata api. Oh, ada kewenangannya ya? Iya, Ada suratnya? ada suratnya. Oke. Jadi sipil atau olahraga yang menggunakan senjata api itu hanya ada di Perbakin. Wah, Gitu. Jenang harus ikut ini. Jadi artinya untuk menjadi anggota Perbakin dan dia bisa mendapatkan sertifikat itu harus betul-betul diuji mentalnya, Iya betul. kemudian pengetahuannya, kemudian tentang aturan penggunaan senjata api. Kalau melanggar pasalnya kena sekian dan sebagainya. Oke. Nah, setelah mereka lulus, kemudian dia mau di bidang apa ini? Tembak reaksi. Tembak reaksi itu senjata apinya adalah pistol, kalibernya 9 mili. Nah, untuk pistol ini macam-macam juga jenisnya, ya. Jadi setelah mereka mendapatkan sertifikat pelatihan, Oke. dia bisa membeli senjata. Oke, jadi Nah, membeli senjata, kemudian nanti dikeluarkanlah buku senjata atas nama yang bersangkutan. kalau saya beli dulu senjatanya, Ya, terus saya mengikuti pelatihan itu belum bisa. nggak bisa, Oke. nggak bisa. Kecuali senjata bela diri ada. Ya, bela diri itu siapa aja boleh asal memenuhi syarat. Tapi khusus untuk olahraga Aha. itu mereka harus lulus. Walaupun dia polisi, dia ikut pertandingan menembak, dia harus masuk dulu anggota Perbakin. Oke. Gitu. Dia tentara, dia harus masuk dulu anggota Perbakin. Kalau tidak, dia tidak bisa mengikuti event nasional maupun internasional. Wow. Gitu. Oke, mengerti saya ini ya. Jadi harus menjadi anggota Perbakin dulu, Perbakin dulu. baru bisa untuk lomba menembak ini. Iya. Tak kira mungkin polisi atau TNI bisa langsung aja ada lomba menembak begitu loh. Kalau yang resmi itu ya seperti Porda, PON sampai ke internasional, Oke. itu harus anggota Perbakin. Harus anggota Perbakin. Tapi biasanya kita juga merekrut ada yang potensial dari Angkatan Darat, kepolisian, dia potensial menembaknya, ya kita rekrut.
kita rekrut, kita jadikan anggota Perbakin, kita latih. Dia jadi atlet Indonesia gitu. Wih, keren. Ya. Jadi Nong disahin dulu baru boleh ditembak. Gitu. Ah, benar, Sah benar, dulu. benar. Sah dulu jadi Baru bisa anggota, ditembak. baru bisa ditembak. Duh, Bisa otak- nembak. Otak aku berkeliling-keliling. Sah dulu baru bisa ditembak. Iya. Ya Sah Pak dulu. gitu kan Pak, baru boleh nembak ya. Iya, Harus baru sah. boleh bisa nembak. Tapi Oke. sebelumnya ada pelatihan kan Pak? Iya. Iya, pelatihannya itu tadi, pelatihan menembak. Iya, pelatihan menembak. Jadi yang saya tangkap ini kalau menjadi Perbakin itu ada itu, bukan jadi itih saya tadi ya. Jadi ada ujian tertulis dan ada praktek. Ya ada. Iya, jadi kalau sekolah itu ada UAS dulu, ujian ada UN dulu, Baru baru praktek. praktek. Itu gitu kalau ya. nggak lulus bisa ngulang nggak sih Pak? Nah, gitu. Ya ikut Ikut selanjutnya, lagi. batch Ya. selanjutnya ya. Ini rata-rata yang tidak lulus itu mereka pada saat praktek menembak. Nah, karena mental grogi dan sebagainya, Oke. begitu dikasih senjata, Mhm. pada saat senjata itu diinstruksikan untuk menembak, ada aba-abanya. Gimana tuh Pak? Gimana aba-abanya Pak? Aba-abanya persiapan menembak. Ya. Itu gimana? Si anggotanya langsung? Ya, misalkan isi senjata, Cek cek. cek, 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 gitu. Persiapan menembak, Langsung. ya. Kemudian tembak. Dur. Kadang-kadang kalau orang yang tidak konsentrasi, Iya. belum disuruh tembak, Udah nembak dulu. udah menembak Oh, iya, duluan. benar. Itu nggak ada ampun, langsung out. Out. Oh my god. Jadi artinya pada saat kita memegang senjata api itu harus dengan penuh konsentrasi. Karena begini, pada saat kita menembak, Aha. kita menembak buruan kita atau hama, itu yang paling utama aman buat diri kita. Itu yang utama ya? Ya, Betul. termasuk atlet juga. Mhm. Aman untuk diri kita dan aman untuk orang lain. Oke. Ya. Karena apa? Proyektil peluru kita yang kita tembakan itu, Aha. yang kaliber 308 762 itu 2 kilo melukai. Oke. 1.500 meter mematikan. Wow. Jadi kalau kita nembak arahnya tidak aman, itu nggak boleh ditembak. Oh, Jadi pantas. selalu kita kalau Oke. berburu itu berada di posisi di atas. Nah, kita biasanya di atas pohon. Di atas Oke. pohon itu kita bikin rangon namanya. Kita nanti nunggu buruan. Begitu nembak kita harus nembaknya ke tanah. Oh, aman. Oke. Jadi Dia tidak boleh Ah. peluru proyektil nggak boleh lurus. iya, saya suka pernah lihat tuh ya kalau di berita-berita tuh Mas, Mas, AA. Tuh ya udah Mas, udah AA, udah Pak. AA ya, Nong tuh suka lihat ya di berita-berita tuh ya, suka banyak suka nyasar. Peluru Jadi nyasar. peluru nyasar. Nah mungkin seperti itu kali ya Pak ya? Ya itu salah satunya kalau tadi kan saya katakan begitu kita pegang senjata api kita harus penuh rasa aman. Aman Oke. untuk orang lain, aman untuk diri kita sendiri. Aha. Kemudian kalau kita mau nembak kita harus tahu dulu sasaran kita di depan itu apa. Ada rumah kayak jangan-jangan ada orang lagi tidur di saung. Aha. Nah, bahaya. Apalagi sekarang ada canggih, nanti kita jelasin ada peralatan-peralatan Oke. yang bisa dilihat malam hari itu nggak perlu pakai senter. Wow. Itu 500 meter udah kelihatan. Kelihatan ya. Nah, 500 meter. 500 meter udah kelihatan. Jauh. Dari sini ke bawah lah. Nah, jadi 500 meter. makanya ada psikotes juga. Nanti begitu kita mengajukan senjata api, kita harus mengikuti psikotes di Polda. Oke. Nanti kelihatan orang yang Ini temperamental nih. Temperamental udah pasti aja tuh nggak akan diterima, Oke. nggak akan diberi, Oke. nggak akan diberi kewenangan untuk memegang senjata api. Pokoknya harus sehat jasmani dan rohani ya Pak ya? Ya, Tong gelo gitu tanya. Abi mau bisa sih gana. Ada gelo. Pak, kalau ini Pak, buram nih saya kan punya mata plus dan minus. Plus dan minus. Ya DC. Ya plus dan minus ini bisa nggak sih Pak? oh iya itu kan di teleskop itu ada setelannya. Jadi kalau kita mata minus ya di setel di minus.
Oh, Kalau misalkan mata kita plus ya display-nya plus. Jadi nanti lensanya menyesuaikan dengan mata kita. Jadi makanya setiap orang mau nembak dia harus cari dulu. Oh terang baru. Jadi jangan sampai ini burung ditembak nanti salah sasaran lagi. betul gitu. betul. Iya. Makanya saya pikir kalau yang seperti saya yang berkacamata ya tidak bisa untuk menjadi anggota karena mungkin takutnya nanti salah sasaran karena saya buram atau ternyata tidak ya, ada alatnya khusus gitu loh. Luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi dong untuk Perbakin, woi. Kalau mata min plus masih bisa. Yang nggak bisa tuh mata keranjang, nggak ada. Aduh, teleskopnya. eta mah rese. Nggak ada. Rese. Nggak ada. Rese eta mah. Tapi suka nembak juga mata keranjang. Iya. Benar. Pak, saya mau nanya lagi ke awal nih. Ini alamatnya di mana kalau ada yang mau daftar nih? Oh iya, alamat Perbakin Sukabumi itu di RA Kosasi, Oke. dekat Kodim, ada di situ ada Notaris Gunawan, ada sekretariat kita di situ. Aha. Sebenarnya ada lapangan tembak juga di Jalan Sarasa nomor 2 depan SMA 5. Oke. Di situ masyarakat bisa kalau ingin belajar nembak, Aha. nggak usah bawa bedil dulu deh. Pokoknya ada yang latihan, Pak, tolong ajarin saya, insya Allah sama teman-teman diajarin. Oh gitu, tanpa Ya. bayar Pak? Nggak usah bayar, nggak usah bayar. Wih. Nanti bayarnya kalau sudah bisa, kalau sudah apa namanya kebelet pengen, nah baru nanti ada. Beli. Sorry. Jadi Pak, nih, Oke, ini ada kopi dulu nih Pak Oh, dari oke. Kopi Bumi Sukabumi. Ini kopi susu. Ya. Ini salah satu kopi favorit Pak di Kopi Bumi ini. waduh mantap nih. Nih namanya kopi susu ya Kang ya. Kopi susu bumi. Satu untuk Akangnya. Oh iya ya. Kenapa kamu kasih semuanya? Iya. Kalau lupa suka tidak ingat, Jenong. Oke. Iya. Pak kalau di sini ngocoknya beda Pak. Aduh Nah. Bapak mah sudah ditojos. Harusnya dikocok Kocokin dulu dong, Pak. kocokin dong Iya. bapaknya dong. Aduh, janganlah. Kopinya, no. Iya iya. Bapak-bapaknya kocokin. Tapi, Aku no. langsung meleleh. Ada gula, ada semut. Ah, Jadi kalau bener. ngopi temannya harus sambil ngerokok. Pak bener. Cara mengocok. Ayo dong. Ajarin waktu itu saya pernah diajarin sama ownernya. Jadi dibalikin baru dibalikin harus 15 katanya 15 kali. dikocok. Iya. Jadi kalau udah 15 dikocok insya Allah enak. No, 15 itu kalau lagi cerah, kalau lagi hujan 10 kali cukup. Tuh kan suka, maaf Bapak, dia mah suka kemana-mana. Ya, hanya Iya. orang dewasa lah yang mengingat. Iya. Oke Pak, aduh. Ini gulanya belum Bapak ini dikocok. harusnya dikocok dulu. Mau Kocokin. jenong kocokin Bapak? Cokin Digitu-gitu dong, no. aja. Apaan? Mau Tapi udah ditembusi. Oh, aduh, ditembak no. Ditembak no. Jangan macam-macam. harus lebih kenceng. Ya nggak apa-apa. Lebih Ini kan kenceng. pengalaman Aha. kalau dikasih kopi berarti harus dibalikin dulu ya. Betul, Iya. supaya kalau dibalikin lebih enak Bapak. Oh iya. Nah, harus dibalikin atau ya Gusti. Itu dikocok dulu sayang. Nanti terlalu manis Pak. Ini Rasanya kopi banget. kopinya Gimana Pak? terasa banget. Terasa naon. Terasa kopi. Ada keset-keset gitu. By the way ini kopinya apa? Jadi ini kopinya dari Cinumpang. Wih, kopi Sukabumi Pak. Gulanya pakai gula aren dari Jampang. Jadi Pang-pang. pang Cinumpang, Jampang. pang gitu. Jadi pang-pang. Mantap. Wih. Tapi Kalau saya memang lihat kalau ya, orang Hah? yang sering berolahraga itu auranya tuh sangat apa ya? Iya. Sumringah, bahagia, Ceria gitu ya. Tapi nggak etok kan. Oke. Kalau lihat ngerokok, saya perokok Pak. Jadi suka pengen ngerokok. Ya. Apalagi udah ngopi. Terus apalagi nih yang mau ditanyain? Oh banyak Pak Banyak sebenarnya ya? Pak. Ini ada satu lagi nih Pak. Tadi kan kita ngomongin prestasi. Itu yang 13 itu tahun kapan nih Pak? Itu nasional apa internasional? Nasional. Kemarin pada saat PON di Jawa Barat. Insya Allah nanti PON di 2021 ini di Papua bulan September. Itu kebetulan saya juga pengurus di Perbakin Jawa Barat sebagai bendahara. Jadi menangani juga masalah atlet, keuangan atlet, uang saku dan sebagainya. Uangnya begitu. banyak ya. Uangnya banyak nih beliau ini. Karena memang Jawa Barat Perbakin ini dijadikan target besar sama KONI Jawa Barat. Lumbung itu ya, lumbung emas ya. Lumbung emasnya, bayangkan ada 13 cabang ya, 13 piala. PON kemarin ya insya Allah tahun ini ya nggak kurang lah.
Karena apa? Atlet kita itu dari kakek-kakek sampai anak-anak. Nah, itu yang saya pertanyakan. Dari umur berapa bisa menjadi anggota Selama Perbaki? dia bisa tapi kalau untuk senjata api ada batasan usia ya, dia Oke. harus sudah apa namanya dewasa. Biasanya ada youth ya, dia anak-anak itu kelasnya tersendiri. Ada kelas khusus untuk anak-anak dari SD sampai 17 tahun. Oh, dari SD sudah? Iya. Mungkin pistolnya yang berbeda, Pak? Ya dia kalibernya 4,5 yang angin. Oke. Nah, kan ada pistol angin juga, senjatanya ya seperti ini yang di depan ini. Oke. By the way, Pak, ini kan kalau ngomongin senjata nih, di sini Ya. juga di depan sudah ada beberapa. Saya pengen tahu, Pak, ini tuh apa aja semuanya, Pak? Ini kita hari ini kita membawa hanya 2 jenis senjata. Aha. Ini adalah senjata untuk kaliber 10 meter. 10 meter. 10 meter. Oke. Istilahnya air rifle match. Jadi sasarannya hanya sebesar telur. Wow. Nilai 10-nya adalah titik. Nah, Wow, oke. jadi nilai 10-nya adalah titik. Kita nggak bawa itu ya. Kemudian tembakannya 60 peluru. Oke. 60 peluru. Ini yang banyaknya digunakan oleh tadi remaja. Dan kita memang di bulan September yang akan datang nanti ada pertandingan rencana Pekan Olahraga Pelajar seluruh Indonesia di Sumatera Barat kalau tidak salah. Bulan September ini nanti ada seleksi di Jawa Barat untuk pelajar. Oke. Nah, Oke. rata-rata pelajar ini menggunakan senapan angin seperti ini. Oh, ini termasuk senapan angin ya? Senapan angin. Senapan angin. Tahu oke. senapan angin. Tapi lebih susah daripada senjata api. Oke. Pak, kalau ngomongin senapan angin di Jampang waktu dulu bapak saya di sana yang suka dipompa gitu bukan sih? Itu klik namanya. Bedil mimis. Klik. Ya, ini tahu digini-gini Pak. Ya. Baru bisa ditembak. Itu dulu, tapi sekarang udah pakai teknologi, dia udah pakai gas. Oke. Ya, pakai gas, pakai tabung, jadi nggak Oke. perlu dipompa lagi. Oke. Jadi sudah ada teknologinya. Oke. Dan ini senjata ini Ini keren nih Pak. ya, Apa nih namanya? ini senapan angin juga, tapi digunakan untuk 50 meter, 25 meter, dan 30 meter. Wow. Jenis pertandingan ada bank crash itu duduk, diem, pakai sandaran, nembak, gitu. Kemudian ada lagi 3 posisi dari tiarap, Oke. jongkok, berdiri. Oh, 3 posisi itu. 3 posisi. Ada lagi multi rank. Ya, multi rank itu nanti targetnya tadi matchil itu dia ada 3 rank. Jadi kita menembak 3 rank. Ini ngomong-ngomong tentang rank, keingetan PUBG. Rank 1, rank. Ya kan kayak gini-gini. Ya Pak, ada Pak lah PUBG, tembak-tembakan. Game. Nah, ini baru kita bawa hari ini senjata angin. Oke. Kalau ini bisa dipakai untuk 3 event, ya. Aha. Kalau ini dipakai hanya 1 event, hanya untuk 10 meter. Oke. 10 meter. Nggak bisa kalau yang 20 nggak bisa, nggak menjangkau. Nggak bisa, karena memang setelan gasnya kita sudah sesuaikan untuk 10 meter. Oke. Jadi tidak bisa untuk melebihi itu. Nggak bisa, kurang bagus. Kurang bagus. Oke. Kalau kata Sundanya mah ngelai. Oh, gitu ngelai ya, gitu. Kia. Nggak sampai 30 meter dia Iya ngelai tah. gitu. Jadi ngulapes gitu loh bahasa Sunda nama. Tapi bisa kenceng gitu. Ngulapes traktor, Iya. ngulapes. Oke, Pak ini bisa dipakai malam nggak sih? Malam. Malam nih. Kalau malam hari kita biasanya menggunakan thermal. Ini thermal. Oke. Nah ini thermal ini adalah kita mencari sasaran. Ya. Tapi bukan center Pak itu. Bukan. Dia Oke. nggak ada cahaya. Oke. Dia nggak ada cahaya. Dia akan menangkap panas. Jadi kalau ada panas tubuh, panas binatang, yang gerak-gerak gitu ya? ya dia muncul. Kita tergantung warnanya, mau warna hitam atau warna putih atau merah. Jadi kalau anggaplah Oke. merah. Misalkan di 100 meter
ada warna merah. Aha. Ah, itu kemungkinan binatang atau kemungkinan benda yang panas. Contohnya misalkan batu kena matahari panas. Oke. Jadi sebelum kita menembak kita harus betul-betul jelas bentuknya. Oh, takut si AA nuju. Iya, takut si AA lagi nongkrong misalkan gitu. Takut lagi nuju. Ya, jadi kalau Ujung-ujung ditembak. Iya ditembak. nah ini kalau ini namanya guide thermal. Jadi dia hanya untuk mencari Mendeteksi panas, ya, mencari sasaran. Oke. Ini ada satu lagi yang jenis yang lain. Infrared apa sih itu nanti cahayanya? Oh, ini lebih canggih dari infrared. Oh. Lebih canggih dari infrared. Nah, yang ini apa? Nah, ini sama thermal juga. Oke. Ini thermal juga. Ini dua fungsi. Dia bisa mencari, Aha. sudah mencari, oh ketemu di sasaran. Oke. Udah ada sasarannya, udah jelas sasarannya, baru kita masukin ke Atas ya. apa namanya? Di belakang. Ya, Oke, kita oh. masukin di belakang. Jadi harus mencari dulu. Ya, kita cari dulu. Jadi ini fungsinya dua fungsi. Jadi Oke. bisa mencari, bisa disimpan di bedil. Oke. Lalu langsung dina bedil Pak, jadi ninggalin kieu we Ah. di bedil. Jadi biasa kalau ini mah cek bahasa nu cangkeul. Oh, cangkel mah Cangkel, berat nyapanya. berat. Mohon. Jadi peralatan-peralatan ini banyak jenisnya, macamnya, Oke. ya. Dan sekarang teknologi ini digunakan juga oleh militer. Nah, betul. Kalau di Amerika nggak boleh dijual, Ini. hanya dipakai untuk militer. Oke. Nah, kalau kita bisa beli, cuman harganya lumayan. Nah, ngomongin tentang harga nih Pak. Ah. Ini harga-harganya berapa sih kayak senapan angin ini, senapan angin yang ini? Itu kira-kira kisaran berapa tuh Pak? Kalau senapan angin ini kisarannya sekarang sekitar 35 ya, 35 juta. 35 juta? Ya. Wow. Masih ada yang lebih ini lagi, yang sekitar kisaran 60 juta. Oh, mungkin Sama semakin torrent, sama torrent. bener ya Allah. Satu ini. Semakin canggih mungkin semakin mahal kali ya? Ya. Oke. Tapi kan kalau senjata ini tergantung orang enaknya pakai apa. Oke. Karena memang senjatanya selain dia pakai, dia juga harus tahu karakter senjatanya. Oke, betul. Karakternya, posisi badannya enaknya di mana, pakai senjata apa, dia harus tahu karakternya. Oke. Karena yang kita titik bidik itu adalah titik nilai 10. Jadi cara menembak itu pada saat kita mau menembak itu Aha. kita tarik napas dulu, kemudian keluarkan setengah, tahan. Nah, Ampun, iya mah. tahan Iya, itu mah. hanya sekian detik. Jadi pada saat pisir itu betul-betul masuk ke dalam sasaran, baru Oke. kita triggernya kita tarik pelan-pelan. Tes. Oh, langsung napasnya dikeluarin. Tut. Jadi Gusti. Sama banyak. jenong. Kalau thermal ini, Itu kalau berapa, Pak? ini kisaran sekitar sekarang harganya sekitar 30-an. Hah, ini yang ini? Oh, Yang ini thermal ini. itu doang? Iya. Serius? Iya, 30 jutaan? 30 juta. Yang kecil ini? Iya. Najis. Ya Allah. Ya Allah. Kalau ini thermal clip on namanya. Oke. Mereknya macam-macam, tapi kisaran harganya sekitar 60 sampai 100. 60? Ya. Dipaling, pakai paling. 60 coba nu kieu. Sukan beli 5 dong. Kisarannya masih ada yang harga 100 yang dia fix. Jadi thermalnya langsung disimpan, dia berfungsi juga sebagai tele ya. Oke, Jadi oke, dia nggak thermal. bisa dipindah-pindah. Itu harganya kisarannya sekitar 100 jutaan. Oh my god. Senjata Ini- apinya lumayan juga, Berapa tuh Pak? antara 100 sampai 200 juta. Ah mau jadi ikutan deh. Tapi kalau jadi atlet, Oh, nah tidak. ini Ketua Perbakin Indonesia Aha. ya, Pak Joni ya, beliau itu dari TNI AD. Kemudian Wakil Ketuanya Pak Acis ya, mantan Kapolri. Oke. Beliau menjanjikan ya, bagi pelajar yang masuk usia pendidikan di atas lulusan SMA,
Kalau dia bisa mewakili daerahnya, apalagi juara PON, dijamin pekerjaan. Wih. Mau masuk TNI, mau masuk PNS, mau masuk Polri, rata-rata diambil sama Angkatan Darat sama Polri. Keren. Bisa jadi TNI. Ya, dan itu nanti menunjang pekerjaannya. Iya, pasti. Mereka nanti begitu jadi TNI, Aha. ya, misalkan Koat nih, dia jadi sniper nantinya. Jenong pisan itu jadi Ah. sniper. Dulu cita-cita saya pengen jadi Kowat, pengen Iya. jadi Polwan. Kalau harus masuk kalau berbakti. pernah kita nonton sniper di Sniper. American Sniper Aha. itu senjata yang kita miliki buatan Pindad itu sudah sampai 2 km. Iya. 2 km. Jadi sasaran tembak kita bisa di 2 km bisa efektif. Ya itu Pindad aku pernah baca-baca tuh Pak. Ya, kalau senjata Pindad SS yang sekarang itu versi militer, Aha. itu di dunia itu selalu juara. Juara dunia terus, pertandingan antar militer juara terus sampai orang Amerika nggak percaya. Dibongkar senjatanya apa ini katanya. Dan memang menembak itu tidak bukan tergantung, ya mungkin hanya sekitar 30% lah alat. Oke. Tapi yang menentukan adalah yang Kemampuan ya. kemampuan kita menembak. Skill ya. Skill, Skill. betul, skill. Yang SS itu Pak, senapan serbu itu. Ya, serangan serbu itu ada seri yang terakhir. Oke. SS2 P4. Ya, itu Oke. selalu juara dunia. Selalu juara Selalu ya? juara. Juara. Tuh, no. Itu diperjualbelikan nggak sih? Tidak. Hanya untuk TNI ada aja? Jadi kalau ada spek-spek yang militer, Aha. kemudian ada juga yang sejenis itu tapi spek untuk Olahraga. Bedanya kalau spek militer dia full otomatis. Jadi begitu ditembak bisa berebet habis gitu. Kemudian ada yang semi otomatis, nah itu digunakan untuk olahraga. Oh, loncat. Jadi semi otomatis itu dia nembaknya satu-satu cekrek. Oke. Lalu zaman baheula jenong mah ya waktu di Jampang geren. Beret. Oh. Geren. Geren. Hafal. Geren itu senjata perang dunia kedua. Oh, zaman dulu lah Pak ya? Zaman dulu Ada buatan kira ada Amerika. brand. Kalau brand Kalau brand itu adalah senjata mesin, brand. Jadi dia sekali keluar peluru tuh bisa sampai 300 200 itu. luar biasa. Oh, kayak ala-ala Rambo kalau di film-film duduk-duduk gitu. Nah, Iya. gimana dong? Gimana? Duduk-duduk. Ya halo. Iya, iya, iya. Oke. Luar Pak, biasa sekali kita banyak ilmu Betul, ilmu yang betul. didapat Banyak dari Pak. sekali. Terus tadi sekali. tentang atlet ya, Aha. tentang atlet. Di Jawa Barat kita melakukan pembinaan buat atlet. Jadi bagi atlet Jawa Barat yang misalkan mereka terpilih dibina oleh Jawa Barat, itu dikasih uang pembinaan sekitar 5 juta 1 bulan. Diem doang. Jadi atlet aja no, mending. Ya, Aduh. jadi teman-teman daripada anak-anaknya main game, cobalah bawa ke lapangan tembak, kita ajarin. Tuh. Ini ada Ibu Opi, ada Pak Ari, ini pelatih-pelatih semua. Ini senior-senior ya? Senior. Jadi Aduh. anak-anak pelajar itu silakan mau latihan di situ. Tuh, daripada main PUBG ya di handphone gitu, Iya. banyak kuota gitu, mendingan langsung anaknya ke sini ya, ke Perbakin, jadi disalurkan. Atau ngebagel dina handphone gitu. Bakal main. Nah, handphone we kikian. Aya-aya wae nggak bakal na handphone. Autis gini ya kikian, we terus tuh bebeledagan. Tapi Mendingan mending langsung. autis daripada autan. Obatnya apa? Aduh, bener pahit nih, pernah ngerasaan. Jadi kalau jadi Perbakin ini kalau berprestasi bisa langsung jadi apa istilahnya langsung gitu ya. Ya, diberikan jaminan pekerjaan. Ya, jaminan pekerjaan. Kalau mau masuk tentara, masuk polisi, Mal bisa. apa masuk angin? Aduh, jadi masuk angin dari pun. hampir semua atlet Jawa Barat yang lulusan SMA, SMK kemarin sekarang statusnya mereka sudah jadi, ada yang jadi PNS, ada yang jadi TNI. Aduh. Luar biasa. Cuman sama komandannya disuruh latihan terus. Oh, oke. Tiap Jadi hari disuruh. sambil dibina ya Pak ya. Iya, karena dia sudah mewakili Indonesia. Oh luar biasa. Nah, kemarin kejuaraan dunia Bankres itu remaja yachts ya, dia bawah 17 tahun. Aha. Itu dari Indonesia. Wow. Dari Indonesia. Bangga sekali saya ini baru pertama saya bangga menjadi warga Indonesia dengan klub ini. Dengan
lebih. Ya, jadi karena memang mungkin tidak terlalu diekspos ya, jadi beda lah seperti olahraga yang lainnya, sepak bola. Perbakin itu sebenarnya tadi saya katakan peralatannya mahal. Betul. Tapi kalau kita berprestasi semua dijamin, Ditanggung ya. ditanggung, dibeliin senjatanya, dikasih uang pembinaannya, buat latihannya dikasih. Ya. Ini klub yang paling keren menurut aku. Keren. Tapi Klub yang paling sayangnya keren. kalau lomba nembak nggak ada supporternya. Gandeng atuh, emang nggak bisa fokus. Beda sama main bola. Iya benar sih. Baru aja ke depan udah surak, padahal belum gol. Iya. Benar-benar ya. Harus hening ya Pak ya. Harus hening ini mah. Oh. Karena memang menembak itu memadukan antara detak jantung, napas, ya. Konsentrasi. Jadi pada saat kita, terutama yang 10 meter ya, itu betul-betul kita, kalau bisa kita bisa merasakan aliran darah di tubuh kita itu, dia berjalan, nikmati gitu ya. Ambil napas, tahan sebentar, hitungannya 3 detik. Oke. 3 detik nggak masuk sasaran, ulangi lagi. Gitu. harus Tapi butuh fokus yang tinggi. fokus Konsentrasi tinggi, yang- konsentrasi tinggi untuk yang target. Tapi kalau berburu Aha. itu refleksi. Jadi refleks ya. Karena buruan kita kadang-kadang dia lari. Ya. Iya benar. Dan sensasinya juga beda ya. Beda. Kalau kita ngelihat ada babi hutan misalkan, kitanya yang kaget bukannya babinya. Karena babinya nggak tahu mau ditembak. Apalagi ababi nak ada karep. Nggak kedar, babinya mah. Aduh. Oh, kunaon jang? Nah menarik ya, menariknya kalau kita sudah berburu di hutan, Oke. itu ada caranya. Caranya gini. Pertama, informasinya harus jelas. Oke. Informasinya harus jelas. Jam berapa si babinya masuk ke kebun? Oke. Jam berapa? Makanannya apa? Nah, Oke. Kemudian datangnya dari mana? berarti harus ada intelnya dulu, Pak. Iya. Artinya informasinya itu dari Informan, petani. dari petani. Dari petani. Mungkin kelihatan dari jejak ya. Iya. Suka datangnya dari sana. Kemudian setelah itu baru kita tentukan tempat kita nembak di mana. Nah, Oh, Kalau strategi. kalau kita mencari tempat menembak, arah angin harus diperhatikan. Jangan sampai arah angin dari kita menuju dia datang. Oke. Jadi Kalau harus- kalau arah angin dari kita ke arah dia pasti nggak akan datang. Atau begitu dia masuk dia kabur karena dia sudah mencium bau kita. firasat Oke. ya. Nah, jadi kita harus berlawan arah. Jadi arah angin kita lihat, misalkan tempat dia datang di depan, arah angin harus dari depan ke kita. Oke. Berlawanan arah angin. Jadi banyak seninya juga. Begitu nanti kita ada buruan, itu usahakan kita tidak melakukan gerakan-gerakan, diem. Aduh, kesemutannya ada. Ya, sampai dia betul-betul masuk dan makan. Oke. Kalau sudah dia makan, Anteng. dia anteng. Oke. Tapi kalau dia baru datang, Siaga dia. siaga, dia lucu ya. Binatang itu, dia kalau begitu mau masuk tempat terbuka, Aha. jadi dari semak-semak tuh dia nggak langsung keluar. Dia lihat dulu. Ya. Oh, Kiri kanan oke. gitu, atas Lihat situasi bawah. dulu mereka. Tuh boleh cium-cium gitu, bau-bau apa gitu. Berarti kalau hewan itu pinter ya, kalau ada manusia di jarak dekat, hampir dekat ke bawah angin. Penciumannya mungkin berarti, lebih ini ya. Berarti dalam hatinya hewan itu, jelma yuk gitu. Dia. Wah, Kecuali- kayaknya dijebak ya. Kecuali yang anak-anaknya. Oke. Kalau anak-anaknya begitu datang, langsung aja masuk begitu. Karena kan dia belum ada pelajaran tentang Hidup. Karena lagi barudak. Jadi belum ada pelajaran hidup ya. Maka saya di pejaan. ya. Jadi kalau kita sebagai penembak begitu ada yang kecil masuk, diam aja dulu. Oke. Oh. Nah biasanya kalau yang kecil itu udah aman, main aman, baru keluar bapaknya. Induknya. Induknya. Oh, oke. Nah, babi hutan itu juga ada
ada rajanya, istilahnya yang Oh, mereka berkelompok ya, Pak ya? ya. Jadi kalau yang keluarga, kelompoknya keluarga. Oh, iya. Tapi Ibu, bapak, kalau anak ya? yang laki-lakinya itu sendiri, Oh, sendiri dia berkelana kemana-kemana gitu. Iya. Itu biasanya besar, itu di atas 100 kilo sampai jangan-jangan 140. itu babi ngepet. Gede banget itu ya Allah. Iya, kita kalau udah nembak itu juga harus ada cara dan aturannya. Oh, ada triknya ya. Ada etikanya menembak. Pertama, begitu menembak babi harus mati. Tidak boleh luka dia lari. Oh iya, kasihan Oke. ya. Kasihan. Kalau bisa tembak mati di One tempat. shoot, one kill. Once. Ah. Jadi kenapa Shit, gini? kill. Di dalam sasaran menembak kita harus tahu titik lemahnya dia di mana. Ya Ah, biasanya betul. di bawah kelek gitu. Di bawah. Oh, di sebelah sininya. Kalau kita tembak di sini itu berarti kena jantung. Oh, langsung mati. Oh, jadi kita harus ke jantungnya langsung. Langsung jantung. Itu poinnya 10. Wah. Artinya kalau pertandingan berburu itu punya nilai. Kemudian kepala. Di kuping. Headshot. Ya. Di kuping ini juga biasanya jatuh. Tapi kalau dia kena perut masih lari. Apalagi pantat. Wah. Wah. Itu. Larinya itu kadang-kadang kalau larinya kan dia bukan ke lapangan bola, Iya, pasti bukan. masuk hutan, masuk jurang, kita nggak bisa nyusul. Iya sih benar. Seruduk gitu kan dia. mah. Seruduk. Nah pertanyaannya dikemanakan babinya? Nah, betul itu Pak. Itu yang saya mau tanyain tuh Pak. Sebenarnya babi itu kalau dibakar nggak apa-apa. Oke. Iya, nggak boleh itu dimakan. Nggak boleh itu dibakar. Aku nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kita biasanya gini, kita sumbangkan ke di sini ada Cikananga, tempat rehabilitasi binatang buas. Oke. Kemudian kalau jauh kita kubur, Tapi kan ada sebagian orang yang memakan itu loh Pak. Ya yang non Muslim dia memakan Betul. itu, tapi ya nilai ekonominya tidak sebanding lah. Artinya Oh. kalau kita bawa nanggung juga Iya. kan bisa 4 orang kali 100.000 juga udah 400.000. Oke. Iya. Karena 100 Iya kan? kilo itu kan ada yang gede gitu kan Bapak. Kalau dihargakan kan terlalu murah kan harganya. Jadi Oh. artinya kita nilai ekonominya Aha. daripada ini ya kita kubur aja. Kubur. Kita suruh masyarakat, kita kasih uang, tolong kubur. Nikmatnya apa coba? Kalau sudah kita nembak, nikmatnya itu biasanya petani yang punya saung ngeliwet makan. Oh iya, Aduh, nyiapin makan. terima kasih segala macam. Sampai kadang-kadang Pak, saya itu udah sebulan tidur di sawah, Oke. bukan tidur lagi, jaga sawah gitu, Aha. nyenter segala macam. Begitu kita tembak minimal seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan hilang babinya. Betul. Ngomong-ngomong tentang babi yang kayak gitu loh Pak, saya kan asli dari Jampang, dari Waluran. Kebetulan Waluran dekat dengan hutan pasir piring. Jadi dari dulu zaman saya pasir piring bukan kayak gini sekarang. Dulu tuh lebat banget hutannya. Banyak hutannya. Itu suka ke Waluran tuh Pak. Suka pada lari-lari ke Waluran dan itu larinya susah banget. Itu suka ngerusak kayak huma-huma Ya. tetangga-tetangga saya, huma bapak saya gitu loh. Terus suka pohon-pohon apa sih ubi-ubi gitu tuh udah rusak, udah Ya, rusak banget itu. Udah habis aja ya. Betul, habis. itu susah banget Pak, Ya. emang susah banget. Ada segerombolan warga lari bawa ini, parang emang susah. Larinya kenceng. Itu kalau babi ya, misalkan sawah, anggaplah 5.000 meter, Aha. masuk bapak anak, ibunya, anaknya, cucunya, dan ini kalau masuk semalam itu habis. Gila. Habis itu bukan dimakan, ya dimakan sebagian, tapi dirusak karena kalau dia bawa anak kecil kan dia nggak nyampe ngambil padinya. Jadi yang dewasa itu Nabrakin. digupak istilahnya. Wah, digupak semua itu sehingga si Anak- padinya tumbang. Aha. Baru anaknya datang makan begitu. Itu lebih jahat lagi. Kasihan, bayangkan petani sampai 4 bulan Aha. ya dalam satu malam habis.
Benar-benar. Jadi kita sangat prihatin kalau sekarang ini sedang musim huma. Di Iya, daerah betul. Jampang musim huma, di daerah apa. Nah, biasanya kita ada event namanya Jaga Huma. Jaga rumah. Jaga Huma. Kita ada anggota Perbakin ada sekitar 60 orang yang punya senjata. Oke, nah itu Pak. Anggota Perbakin Sukabumi itu udah 60. 60. Oke. Itu umurnya dari anggotanya? Ya dewasa sampai kakek-kakek. Ada? Ada. Wow. Masih umur 70 tahun, saya sudah 62 tahun, masih bisa naik gunung gede. Saya malu sama beliau ini. Jadi kalau kita ke gunung, ya artinya ya nggak bisa kalau berburu hanya diem aja, nggak bisa. Kita harus masuk ke gunung. Gitu. Oke. Pak, kalau Perbakin ini ada sosialnya nggak sih Pak? Oh sangat banyak. Yang pertama tadi kita menjaga hama, kemudian menjaga kelestariannya. Oke. Kemudian kita biasa kalau ada event, kita masuk ke dalam satu wilayah. Oke. Nah, kita lihat di sana masyarakatnya miskin, apa yang dia butuhkan di sana. Apalagi kalau Pak kita butuh jalan ya kita rame-rame kita buka jalannya. Begitu. Artinya kalau jalannya udah kebuka, yang penting pakai tanah aja. Kita mah nggak perlu jalan aspal, mobil kita memang mobil begitu ya, gitu. off-road ya? Jadi artinya kita coba kebetulan ini seperti Kang Yoga ini kan banyak menemukan kopi-kopi. Saya banyak sekali menemukan kopi-kopi tradisional, kopi-kopi alam itu. Wah. Ya. Di Gunung Gede itu ada kopi zaman Belanda. Ya, yang umurnya udah ratusan tahun. Wih, begitu. Ini harus ada. Kemudian di daerah Karikil itu juga banyak kopi, cuman jenisnya robusta. Jadi kita berikan pembelajaran. Kadang-kadang kita beli bibit. Saya kadang-kadang beli bibit di Cianjur. Kayak si Gamuntang apa sih namanya? Puntang ya, Gunung Puntang. Kita beli bibitnya, kita bagiin sama petani. Nih, kamu punya berapa? Pak, saya punya ada 5.000 meter, oke. Ini saya kasih bibitnya, ya. Ini ada bibitnya ada 1.000, kamu tanam. Nanti kalau udah berbuah saya yang beli. Ya. Daripada kalian menanam robusta, itu nilai ekonominya terlalu murah. Ya. Lagi pula cara memanennya dirabut gitu, gitu kan. Akhirnya yang muda, yang tua, yang hijau, yang merah, yang merah gitu. Jadi hanya untuk di blend aja, dipakai buat blend. Tapi kita berikan pembelajaran. Nih, saya ada di Geger Bitung, ada di Jampang juga ada yang saya bina. Saya kasih bibitnya murah kok, bibitnya cuma 2.000 satu batang itu. Luar biasa. Saya harus banyak belajar nih dari Bapak. Kan enggak juga. Harus tanya-tanya. Kita colong ilmunya nih. Artinya gini, kita hanya memberdayakan masyarakat. Sebenarnya dia sangat familiar dengan kopi. Iya. Cuman kopinya begitu dijual cuma 3.000. Iya kan, robusta itu. Tapi kalau dia nanam Arabica itu bisa 12.000 cerinya. 1 kilo Pak? 1 kilo. Iya kan? Tanya nanti di mana alamatnya. Live for cuan. Nah, bisa nih nanti pas setelah ini kita ngobrol-ngobrol banyak ya. Iya. Saya tentang kopi-kopian. Iya, boleh lah kita. Luar biasa. Pokoknya gini Pak Yuda, kalau ada waktu nanti ikutlah sama saya, kita Siap. jalan-jalan. Ya. Kita jalan-jalan, kita sambil. Kayaknya saya harus minta diangkat jadi murid ini. Ada gurunya, ada Pak Ari ini, ada Bu Oki juga ada. Senior saya ini Iya. di Semansa. Pak Ari senior Ada saya di Semansa. banyak nih teman-teman. Iya. Satu angkatan? Satu alumni bukan satu angkatan. Karena setiap anggota Perbakin itu wajib minimal membina 2 calon anggota. Oh begitu. Ibu jadikan saya anggotamu. Karena gini, kan nggak mungkin orang tiba-tiba nembak, Iya. kan? Nggak punya bedil. Betul. Jadi kita harus minimal punya 2 orang yang kita ajak. Oke. Ya, misalkan Pak Yuda udah mulai senang nih, udah ikut. Nanti Pak Yuda akan lihat nanti cara menghandle lapangan seperti apa, membawa senjata seperti Nanti apa. saya ajak Pak Yuda sekalian. Jadi 2 orang. Kemudian Pak Yoga. Iya.
Kemudian nanti gini, setelah saya dulu sama, saya itu dulu dibina oleh almarhum Pak Pepen, itu umurnya dia hampir 80, baru meninggal kemarin. Oke. Saya dulu juga itu, diajak, udah kita ngebersihin senjata, gitu cara-cara. Nanti baru kalau si anggota ini yakin, baru dikasihin bedilnya. Udah, nih tembak itu sasarannya. Jadi connect dulu Pak Jadi ya? connect dulu, nggak bisa langsung Asisten, begitu, co-pilot. asisten gitu. Nah. Jadi Oke. kita ingin, karena ya kita ini kan harus ada penerusnya, Betul. harus ada penerusnya. Jadi kita harus banyak memberikan pengetahuan kepada teman-teman yang remaja. Artinya gini, tadi senjata api jangan takut dengan harganya yang mahal, karena ada juga senjata api namanya hibah. Jadi misalkan saya punya nih, Pak Yoga sudah punya sertifikat dan punya hak, Pak Yoga beli punya saya, itu namanya hibah. Jadi saya hibahkan ke Pak Yoga, harganya ya harga teman lah. Teman cincai lah. Cincai. Di belakang layar. Dari 20 juta sampai 30 juta tergantung. Karena bedil yang saya pakai itu tahun 46-an. Moser itu Moser. Jerman Pak ya kalau ya, nggak salah. Jerman, ada yang Jerman, ada yang Belgia. Itu senjatanya masih oke, karena memang senjata berburu itu yang single action gitu, jadi nggak otomatis dia. Iya, memang. Oke. Nah biasanya yang suka aus itu larasnya kan kita bisa beli, Iya. Iya. ganti larasnya, mekaniknya masih oke, nggak ada masalah. Jadi mau bedil yang 200 juta, mau 300 juta, kalau nggak nembak, nggak kena percuma. Iya, betul. Mendingan dapat hibah gitu kan, tapi nembak terus gitu kan. Benar-benar Dan berprestasi gitu kan. Kuncinya menembak itu kita harus banyak menyimpan orang. Jadi kita harus banyak gaul dengan petani. Iya. Karena informasi awal itu dari petani. Oke. Jangan cenah. Nah, Apalagi katanya. Apalagi katanya. sarua wae. Sarua wae eta mah. Itu ada babi 5. Cina. Cenah. Gitu. Wah udah. Oke. Tapi biasa kalau ada informasi gitu kita Oke. misalkan di Waluran ada, di Surade ada namanya Pak Jo, ada informasi ini tolong cek dulu. Oke. Nanti dia cek di sana, Survei. ada bekasnya. Oh tadi malam datang. Oke Oke. Pak, akurat datang. Ada tandanya ya. Oke, Bapak by the way kalau di sini kan YouTube kita di sini lagi pada nonton nih. Mungkin ada 1.500 yang nonton kita nanti. Bapak di sini Perbakin Sukabumi ini punya channel YouTube apa tidak nih, Pak? Ada anggota kita di Ngiring Ngalangkung namanya. Ngiring Ngalangkung. Di situ ada channel YouTube khusus untuk berburu. Jadi teman-teman ngumpulin hasil buruan yang dapat kameranya gitu, dimasukin ke sana. Oke, jadi Tapi masih belum profesional seperti channel gitu. jadi buat Tapi teman-teman, insyaallah. buat teman-teman yang pengen nonton nih ya Perbaki itu kayak gimana sih kalau berburunya? Mungkin ada tadi channelnya Ngiring 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 Ngalangkung. Ngalangkung. Tapi banyak di YouTube itu banyak sekali. Mau Oke. luar negeri, mau dalam negeri juga Betul. banyak sekali. Kalau untuk Ya. yang Perbakin itu ya Pak, Ngiring Ya. Ngalangkung bisa dilihat lah mungkin nanti Jangan di lupa sana ya. like dan subscribe. Oke, untuk semuanya thank you Bapak, thank you Pak Oke, Nafi, AA. Oke, nanti Aha. lain waktu kita Harus. di lapangan tembak ya. Ya. Kita jadi bisa langsung Cek ombak ya. ya cek ombak gitu. Langsung praktek ya Pak ya. Langsung. Kayak gimana sih nembaknya ini? Ya. Oke, untuk semuanya terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Pak Nafi sudah hadir tentunya dalam acara Talk in Challenge. Tepuk tangan dong. Wow. With all Sutterhand Shooting Club dan Perbakin Sukabumi. Luar biasa. Dan saya Jenong tentunya untuk teman-teman terus saya akan mengingatkan Jenong juga bersama Akang Yoga mengingatkan untuk 3M yaitu 1. Menjaga jarak, memakai masker. mencuci tangan. Iya itu tolong diingat ya teman-teman dimanapun kalian yang sedang nonton video ini Tambah tentunya. 1M lagi dong. Apa lagi? Merok. Dan minum kopi bumi. Oke,